Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfinia Maharani dengan NIM 082111133060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1 UTS Mekanika Fluida yang berisi menjawab 105 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa peserta kuliah Mekanika Fluida. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari kelompok 1 dari Rofi'i dengan NIM akhir 10. Nah, yang pertama itu, bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Nah, jika iya, bagaimana caranya? Jadi, benda selain gas dan cairan itu tidak secara langsung bisa dikelompokkan sebagai fluida. Namun di beberapa konteks material lain, misal pasir atau butiran-butiran yang halus, itu bisa disebut sebagai fluida granular karena dia perilakunya seperti cairan, meskipun dia bukan gas atau cairan sepenuhnya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik? Jadi, mekanika fluida itu secara umum tidak bisa menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik seperti yang ditanyakan oleh Rofi'i. Namun, prinsip dasar aliran fluida seperti hukum-hukum yang ada di sana, seperti hukum kontinuitas atau persamaan Navier-Stokes, itu bisa diterapkan pada fenomena tersebut dengan penyesuaian tergantung dengan objeknya itu. Objek yang mengaliri suatu pipa itu. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Rofi'i yaitu sampai skala seberapa kecil atau seberapa besar mekanika fluida itu bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi, mekanika fluida itu bisa menjelaskan fenomena dari skala makroskopis hingga mikroskopis. Mulai dari aliran sungai, angin, atau bahkan aliran pembuluh darah, aliran di pembuluh darah. Nah, namun ketika skala itu semakin kecil, misalnya aliran darah atau aliran di pori-pori atau nanopori, itu pergerakan molekul atau sistem fluida di sana itu lebih baik didekati dengan mekanika statistik. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 itu dari Muhammad Surya dengan NIM 40. Yang pertama, bila pasir secara sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang, tidak bisa disebut fluida. Apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil, bahkan lebih kecil dari partikel air, itu bisa dianggap sebagai fluida? Jadi meskipun elektron ini tuh partikelnya itu sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada air, dia tidak bisa semerta-merta dianggap sebagai fluida atau tidak bisa dikerjakan atau dianalisa menggunakan mekanika fluida secara konvensional. Seperti yang kita tahu juga, elektron ini merupakan partikel bermuatan yang memiliki sifat kuantum. Jadi perilaku yang kita berikan ke material fluida lain yang benar-benar fluida dengan elektron itu tentu tidak
akan sama karena materialnya udah jelas beda, dan di elektron itu berlaku sifat-sifat kuantum. Jadi tidak dapat sepenuhnya dijelaskan atau kurang tepat bila dijelaskan aliran elektron itu menggunakan mekanika fluida klasik. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Surya, yaitu bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dinamik mungkin bisa atau tidak diterapkan kalaupun si elektron itu dianggap sebagai fluida. Jadi karena tadi materialnya udah beda dan perlakuannya tentu beda, jadi teori-teori di mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dinamis itu tidak umum untuk digunakan untuk menganalisis aliran elektron, meskipun terdapat beberapa upaya untuk memodelkan aliran elektron, tapi tidak cocok jika digunakan analisanya itu menggunakan mekanika fluida klasik. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 dari Surya, yaitu lalu bila elektron adalah fluida dan bisa dianalisis menggunakan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dari elektron masuk dalam analisis atau tidak? Dan bila masuk, bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak cocok atau tidak pas jika kita menjelaskan aliran elektron itu menggunakan mekanika fluida secara klasik gitu. Karena dari segi elektron itu ada sifat kuantumnya dan sifatnya itu jauh berbeda daripada fluida yang lain, fluida yang benar-benar fluida gitu. Jadi sudah terjawab bahwa itu sebenarnya tidak worth untuk dicoba, atau mungkin kalaupun memang ingin mencoba, maka atribut-atribut kuantum itu tentu harus diimplementkan juga di situ, karena pasti ada sesuatu yang penting sebagai pendekatan perhitungannya itu juga. Misalnya dengan penggunaan mekanika kuantum atau teori medan kuantum dan analisisnya. Nah, jadi hal ini akan melibatkan penggunaan persamaan Schrödinger atau teori medan kuantum untuk memodelkan perilaku kuantum di aliran elektron itu. Jadi sekali lagi sebaiknya tidak dianalisis menggunakan mekanika fluida secara klasik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Siti Nur Khalifah dengan NIM akhir 20, yaitu apa peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut. Jadi apa sih pentingnya perhitungan medan kecepatan dan tekanan di aliran fluida, misal seperti sayap pesawat atau kapal laut. Jadi perhitungan medan kecepatan dan tekanan ini sangat penting dalam menganalisis aliran fluida. Contohnya itu di sayap pesawat atau di kapal laut, seperti yang ditanyakan oleh Siti Nur Khalifah. Jadi medan kecepatan ini akan memberikan informasi tentang bagaimana aliran fluida mengalir di sekitar benda tersebut. Kalau misalnya di sayap pesawat itu, nah misalnya itu
kita bisa menganalisis atau mengetahui gimana aliran turbulen atau adakah zona-zona yang menjadi hambatan dari aliran fluida di sekitar sayap pesawat itu. Nah, sementara perhitungan tekanan itu membantu dalam memahami distribusi tekanan di sekitar benda. Nah, tekanan itu misalnya tekanan-tekanan yang mempengaruhi gaya aerodinamis yang bekerja di benda tersebut. Misalnya seperti gaya angkat pada sayap pesawat atau gaya hambat di kapal laut. Jadi menunjukkan kalau medan kecepatan itu kita bisa mengetahui adakah atau di bagian mana daerah hambatan itu atau area turbulen itu. Terus kalau distribusi tekanan itu ditunjukkan dengan perhitungan tekanan di sekitar kapalnya. Nah, di situ dengan kedua itu kita bisa mengetahui gaya angkat di sayap pesawat itu atau gaya yang ada di sekitar sayap pesawat itu. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan. Ini ada hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Hukum kontinuitas itu digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan dengan cara memastikan bahwa laju aliran di pipa itu konstan di seluruh bagian sistem perpipaan. Nah, itu hukum kontinuitas, di mana yang masuk itu sama dengan yang keluar, seperti itu. Nah, itu menunjukkan kekonstanan aliran di suatu pipa. Nah, selanjutnya hukum Bernoulli itu digunakan untuk menganalisis distribusi tekanan dan kecepatan di aliran fluida. Nah, ketika aliran fluida berubah dari area yang lebih lebar ke yang lebih sempit atau sebaliknya, otomatis hukum Bernoulli ini tuh mampu menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran dan tekanan statis fluida itu. Jadi untuk hukum kontinuitas itu menganalisis atau menunjukkan fluida yang melewati pipa itu konstan, sedangkan hukum Bernoulli itu menunjukkan atau menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran dan tekanan statis fluida di dalam pipa itu. Jadi keduanya perlu untuk dipadukan dalam saat penganalisis. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid? Jadi boundary layer ini merupakan suatu fenomena yang terjadi saat aliran fluida itu bertemu dengan permukaan solid, permukaan padat. Misalnya si sayap pesawat tadi. Nah, boundary layer ini merupakan lapisan tipis dari fluida di sepanjang permukaan solid, di mana kecepatan alirannya itu secara bertahap meningkat dari 0 di permukaan solid itu hingga mencapai kecepatan aliran yang bebas di luar boundary layer. Nah, fenomena ini untuk apa? Fenomena itu mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida. Kenapa kok bisa mempengaruhi? Karena di dalam boundary layer ini ada gaya-gaya gesekan yang signifikan antara fluida dan permukaan solid, di mana gesekan-gesekan itu mempengaruhi performa aerodinamis dari benda tersebut. Jadi kalau di sayap pesawat itu pasti sekitarnya ada angin atau udara gitu. Nah, jadi ini adalah fenomena boundary layer itu. Jadi
fluida atau angin udara itu tadi itu menabrak permukaan si sayap pesawat itu. Nah, di situ ada gaya gesekan tuh yang terjadi. Nah, gaya-gaya itu dengan kecepatan yang pesawat yang sangat tinggi itu pasti mempengaruhi pergerakannya atau performa aerodinamisnya dari si pesawat itu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Alvimia Maharani dengan NIM 60. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan. Bagaimana pengaruh ini dimodelkan dalam simulasi aliran fluida. Interaksi antar molekul ini memainkan peran penting dalam menentukan sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan. Kita perlu tahu dulu viskositas itu apa. Viskositas itu adalah resistensi fluida terhadap aliran internal yang mempengaruhi gaya tarik-menarik antar molekul. Jadi, semakin besar interaksi antar molekul, maka semakin tinggi viskositasnya. Sedangkan tegangan permukaan itu adalah kecenderungan molekul-molekul di permukaan fluida untuk saling menarik, di mana hal ini menciptakan suatu lapisan yang menghambat penyebaran fluida. Jadi dalam simulasi aliran fluida, pengaruh interaksi molekul itu dimodalkan menggunakan berbagai persamaan empiris atau model matematika yang memperhitungkan parameter seperti viskositas dan tegangan permukaan itu sendiri. Jadi kita bisa simpulkan pengaruh interaksi antar molekul pada sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan adalah untuk viskositas sendiri berarti semakin besar interaksi antar molekulnya berarti semakin tinggi viskositasnya. Sedangkan untuk tegangan permukaan itu adalah gimana tegangan permukaan itu memiliki kecenderungan untuk saling menarik. Jadi tegangan permukaannya semakin besar, maka ikatan antar molekulnya itu maka semakin besar juga. Dimana karena saling berikatan itu menciptakan suatu lapisan yang menghambat penyebaran fluida. Jadi semakin besar tegangan permukaan, semakin susah untuk menyebar fluidanya atau semakin terikat antar molekul fluidanya. Pertanyaan kedua selanjutnya, pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan yang tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrim ini? Nah, jadi pada kondisi ekstrim, misalnya temperatur atau tekanannya itu sangat tinggi, sifat-sifat mekanika fluida klasik ini masih berlaku gitu. Namun pada kondisi ekstrim atau efek thermal dan efek kuantum dapat menjadi signifikan yang mengarah pada modifikasi tertentu dari hukum-hukum klasik. Jadi ketika di kasus itu suhu dan tekanan itu sangat ekstrim, itu mempengaruhi sifat dari fluida itu sendiri. Nah, bisa jadi itu muncul efek thermal atau efek kuantum. Jadi perlu untuk adanya modifikasi dari hukum-hukum klasik. Misalnya kita bisa memperluas model viskositas atau mempertimbangkan aspek-aspek kuantum. Jika dalam analisis itu
meningkatnya atau keekstriman dari temperatur dan tekanan itu mempengaruhi sifat dan menimbulkan efek kuantum, maka analisis kuantum itu diperlukan di analisis mekanika fluida itu. Selanjutnya, bagaimana faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi. Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi. Jadi faktor-faktor yang disebutkan di atas itu mempengaruhi aliran fluida itu sendiri. Nah, jenis aliran itu kan ada aliran laminar dan turbulen. Nah, jadi pada kecepatan yang rendah dan geometri saluran yang cenderung rata, itu aliran itu teratur. Namun di kecepatan yang tinggi dan di geometri atau bentuk dari pipa itu sendiri yang kompleks, maka aliran itu bisa ada timbul turbulen, di mana gerakan fluida itu menjadi tidak teratur seperti saat di geometri yang rata atau di kecepatan yang rendah di geometri yang rata itu. Nah, jadi transisi dari aliran laminar ke turbulen ini terjadi karena adanya peningkatan kecepatan, terus perubahan geometri, atau faktor-faktor lain seperti viskositas. Nah, sebaliknya, transisi dari turbulen ke laminar itu bisa terjadi dengan pengurangan kecepatan atau perubahan geometri menjadi lebih rata, misal, sehingga mampu mengurangi daerah-daerah yang terjadi turbulensi itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa Fitri dengan NIM 01. Yang pertama, bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida? Pengaruh massa jenis fluida itu sendiri, kita harus tahu dulu apa itu massa jenis fluida. Massa jenis fluida itu merupakan ukuran dari seberapa padat si fluida itu. Kepadatan dari fluida itu sendiri itu bisa mempengaruhi aliran dari fluida dalam pipa. Nah, sehingga fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi itu cenderung memiliki inersia yang lebih besar. Dan hal itu mempengaruhi resistensi terhadap perubahan aliran. Selain itu, massa jenis juga mempengaruhi gaya gravitasi yang bekerja pada fluida, di mana karena pengaruh gaya gravitasi itu menyebabkan aliran gravitasi seperti aliran sungai atau konveksi dalam cairan yang dipanaskan. Jadi massa jenis fluida ini mempengaruhi jenis atau perilaku aliran di mekanika fluida sendiri. Nah, jadi semakin tinggi massa jenisnya atau semakin padat fluida itu mempengaruhi resistensi atau tingkat seberapa susah fluida itu mengalir gitu. Selanjutnya, apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, viskositas ini merupakan parameter di fluida yang menentukan jenis aliran fluida. Nah, kita juga udah tahu bahwa aliran fluida ada dua jenis. Nah,
di aliran laminar itu viskositas itu memainkan peranan penting dalam menentukan gaya gesek antar lapisan fluida. Sedangkan di aliran turbulen itu viskositas dapat mempengaruhi pembentukan pusaran. Karena kita tahu bahwa aliran turbulen itu seperti fluida berputar-putar di situ. Nah, itulah karena pengaruh itu kita bisa lihat dari parameter, salah satu parameter yaitu viskositas itu. Nah, jadi viskositas ini tuh bisa menyebabkan kehilangan energi dalam aliran. Bisa juga menghasilkan perubahan kecepatan yang lebih teratur pada aliran laminar, tetapi juga dapat meredakan turbulensi pada aliran turbulen. Itu pengaruh dari viskositas ini atau pengaruh perubahan viskositas. Jadi viskositas ini mempengaruhi pergerakan atau aliran fluida di dalam pipa itu sendiri. Di aliran yang laminar atau yang lancar aja itu viskositas menentukan gaya gesek antara lapisan dengan fluida, sedangkan di aliran yang turbulen viskositas ini bisa mempengaruhi pembentukan dari si pusaran-pusaran yang ada di area turbulen itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen, serta situasi atau kondisi apa yang dapat menyebabkan transisi antara keduanya. Nah, aliran laminar ini ditandai dengan aliran yang teratur dan bergerak sejajar. Maksudnya geometrinya itu cenderung rata atau tidak terlalu beda. Nah, sementara aliran turbulen itu ditandai dengan adanya pusaran, di mana fluida itu cenderung berputar-putar aja di area itu gitu, untuk susah untuk bergerak ke atau berpindah. Nah, transisi antara aliran laminar dan turbulen itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas sebelumnya atau di pertanyaan sebelumnya, seperti pengaruh kecepatan. Misal kecepatannya rendah itu cenderung ke aliran laminar, terus geometri dari pipa itu sendiri atau sistem perpipaan itu, kalau geometrinya cenderung rata itu bisa, dan didukung dengan kecepatannya rendah, bisa pergerakannya itu bisa jadi jenis laminar. Sedangkan kalau kecepatannya itu tinggi dan geometrinya itu kompleks, maka pasti di situ banyak area-area yang mengalami turbulensi atau perputaran fluida di situ. Selanjutnya, pertanyaan dari Netanya dengan NIM akhir 41. Yang pertama, partikel apa saja yang bisa digolongkan sebagai fluida? Partikel yang bisa digolongkan sebagai fluida itu atau bisa disebut sebagai fluida itu adalah partikel yang mampu mengalir dan bergerak, lalu dia juga dapat mengikuti bentuk dari wadah itu atau bentuk dari pipa. Nah, jadi secara umum fluida itu terdiri dari gas dan zat cair atau cairan. Namun di beberapa konteks seperti pertanyaan Rofi sebelumnya itu ada bahan lain seperti pasir atau butiran-butiran halus, itu tuh dia bisa digolongkan sebagai fluida granular, karena meskipun dia sebenarnya adalah materi padat, tapi dia memiliki sifat aliran itu seperti cairan, sehingga bisa dianggap sebagai fluida juga. Namun kalau secara umumnya fluida itu ya
gas dan zat cair. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, hukum apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan mekanika fluida? Di sini banyak ya hukum yang berlaku untuk perhitungan mekanika fluida ini. Misalnya ada hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, persamaan Navier-Stokes, atau persamaan yang lain seperti yang sudah dibahas di kelas juga. Nah, hukum kontinuitas ini tuh sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya, itu dia menggambarkan kekonstanan aliran massa dari si fluida itu. Kalau hukum Bernoulli itu dia menjelaskan hubungan antara kecepatan, tekanan, dan ketinggian dalam aliran fluida itu sendiri. Sedangkan persamaan Navier-Stokes ini merupakan persamaan turunan parsial yang menggambarkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida dalam ruang dan waktu dalam 2 dimensi itu. Selanjutnya, apa penyebab atau faktor pembeda sehingga dalam perhitungan terdapat beberapa hukum yang berlaku? Penyebab atau faktor pembeda. Jadi perbedaan hukum yang digunakan atau perbedaan perhitungan antara sistem aliran fluida 1 dengan sistem aliran fluida 2 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau dari salah satunya yaitu kompleksitas di aliran fluida itu sendiri. Misal di aliran fluida yang cenderung stabil atau sederhana, hukum Bernoulli itu mungkin sudah cukup untuk menjelaskan fenomena aliran yang terjadi. Namun untuk aliran yang lebih kompleks atau geometrinya juga lebih kompleks, kecepatannya juga tinggi. Nah, itu ada daerah-daerah turbulen atau aliran turbulen yang mana itu menimbulkan kekompleksitasan di perhitungan itu. Jadi sebaiknya digunakan persamaan Navier-Stokes untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di sistem itu. Selain itu bisa juga karena pengaruh viskositas dari fluida itu. Lalu bisa juga dari kecepatan aliran, bisa juga dari segi geometri pipa itu sendiri, atau kondisi batas juga bisa mempengaruhi hukum yang akan digunakan untuk menganalisa fenomena yang terjadi di sistem perpipaan tersebut. Nah, sekian dari pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.